Terima kasih Tuhan, Kau telah hadir di tengah-tengah kami sepanjang retret hari dan kemarin. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sungguh telah mencurahkan rahmat dan kasih-Mu di dalam hati kami masing-masing, yang mengobarkan cinta kami kepadamu dan kepada pasangan kami serta kepada keluarga kami lebih daripada sebelumnya. Kami percaya Tuhan, apabila Engkau telah turun tangan, maka pasti sesuatu yang baik terjadi. Dan kami percaya juga Tuhan, bahwa kehadiran-Mu akan tetap kami rasakan setelah kami pulang dari tempat ini. Biarlah Tuhan kasih-Mu terus memenuhi hati kami, dan kami mau selalu tumbuh di dalam kasih kepadamu dan kepada pasangan serta anggota keluarga kami. Kami percaya Tuhan, bahwa tangan-Mu tidak akan pernah berhenti menolong dan menopang kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur karena mempunyai Allah seperti Engkau, dan kami terus mengharapkan belas kasih-Mu tercurah di tempat ini, di hati kami Tuhan, dan bagi setiap anggota keluarga kami. Sepulang kami dari tempat ini, biarlah api kasih-Mu terus berkobar di dalam hati kami. Kami mohon biarlah rahmat-Mu terus mengalir pada saat ini di dalam hati kami. Karena kami tahu Engkau mendengar apapun yang masih ada di dalam hati kami. Harapan-harapan kami, kerinduan kami Tuhan, untuk pertumbuhan iman anggota keluarga kami. Untuk kami boleh bekerja dengan lebih baik. Untuk kami boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah saat ini Tuhan Kau terima segenap permohonan yang ada di dalam hati kami. Harapan-harapan setelah kami pulang dari tempat ini, biarlah terus Kau berkati. Kau berikan keberhasilan untuk setiap rencana kami. Mari kita mau katakan sekali lagi, Bapa, Kau mendengar setiap seruan hati kami. Mari kita naikkan lagu ini sebagai doa kita. Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau lihat kegundahan beberapa dari kami Tuhan. Kami yang gelisah karena kami nanti pulang. Kami berpikir kemungkinan kami akan jatuh lagi di dalam kesalahan yang akan mengecewakan pasangan kami. Atau perasaan skeptis bahwa pasangan kami belum sungguh-sungguh akan berubah. Biarlah Kau sendiri yang mengangkat setiap keraguan-raguan kami, dan Kau gantikan dengan iman, pengharapan, dan kasih yang lebih besar lagi Tuhan. Biarlah Kau angkat Tuhan segala keraguan-raguan di hati kami. Dan kami bersyukur Tuhan, bahwa ketika Engkau mau turun tangan bekerja, maka hati kami boleh dipulihkan menjadi sungguh-sungguh baru. Kami boleh mengalami pertobatan yang lebih mendalam lagi. Kami boleh mengarahkan hidup kami sepenuh-penuhnya hanya kepadamu. Dan untuk melayani pasangan kami, keluarga kami, sesama kami. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya berkat-berkat-Mu boleh terus tercurah atas setiap rencana-rencana kami ke depannya. Juga pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan Kau berkati, agar kami boleh sungguh-sungguh mengalami damai sejahtera. Berkat-Mu melimpah-limpah di dalam keluarga kami. Dan jadikanlah kami juga pembawa berkat, membagikan berkat bagi sesama kami. Biarlah tangan kami Kau urapi untuk bekerja Tuhan, untuk melayani pasangan kami dan anggota keluarga kami. Biarlah saat ini Kau berikan kekuatan kepada kami masing-masing, kerelaan untuk melangkah ke tempat di mana Engkau menghendaki kami pergi, untuk melaksanakan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah saat ini Kau teguhkan tekad kami masing-masing, untuk mengambil keputusan bahwa kami mau menjadi lebih baik, terus lebih baik hari demi hari.
Dan apapun yang menjadi rencana kami pada saat ini Tuhan, kami mau taruh di dalam tangan-Mu. Harapan-harapan dan tekad yang sudah kami bangun selama retret ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mau taruh Tuhan di dalam tangan-Mu, supaya Engkau yang memberikan keberhasilan, memberikan kami tekad yang terus-menerus bertumbuh semakin kuat, untuk dari hari ke hari kami dapat melaksanakan apa yang menjadi tekad kami, yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup perkawinan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh membutuhkan Engkau Allah Roh Kudus untuk bekerja memenuhi hati kami, untuk memulihkan hati kami terus, untuk terus memberikan kerelaan, untuk mengampuni. Apapun yang akan terjadi di depan, kami percaya, kami berjalan bersama dengan Engkau. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah ya Allah Roh Kudus di dalam hati kami. Dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat-berkat-Mu dan kami terus akan berjalan bersama-Mu. Kami membulatkan tekad dan komitmen kami untuk membangun relasi yang lebih mendalam, baik kepadamu dan kepada pasangan serta anggota keluarga kami. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Kita semua sudah berproses mulai kemarin sampai hari ini. Kita sudah tiba di sesi yang terakhir, di mana kita mau membawa pulang tekad kita untuk terus mengobarkan api cinta Roh Kudus yang sudah ditaruh di dalam hati kita. Ia yang memulai pekerjaannya di dalam diri kita, Ia pasti dapat menyelesaikannya dengan sempurna apabila kita terus berpegang kepadanya. Bapak Ibu, kita diberikan gratis iman, harapan, dan kasih, karunia untuk melayani, untuk mengasihi, untuk mengampuni. Itu semuanya gratis dari Tuhan. Kita hanya siap mau diubah, mau dibentuk, mau menjadi lebih baik, rela untuk mengampuni. Sebagaimana Kristus sendiri sudah mengampuni kita. Kita hanya meneladani Dia. Kita hanya mau berjalan satu langkah demi satu langkah, supaya apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam keluarga kita sungguh-sungguh terlaksana secara sempurna dan penuh. Bapak Ibu, kita juga mau bahwa api Roh Kudus ini juga dialami oleh semua anggota keluarga kita. Kita bisa bersama-sama bersehati, sungguh-sungguh menjadikan Tuhan segalanya di dalam hidup kita. Tema kita yang terakhir adalah mengobarkan kasih mula-mula. Kalau di dalam Wahyu disebutkan 2 ayat 1-7. Jadi perkataan kalimat ini adalah pernyataan kepada jemaat di Efesus, di mana jemaat Efesus itu dipuji sebagai rajin, tekun, tidak dapat sabar terhadap rasul palsu, tetap sabar ya, menderita demi Tuhan, tidak mengenal lelah. Namun ada lanjutannya, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Betapa pentingnya kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula itu apa sih? Berkaitan dengan saat kita mengenal Kristus, saat kita mengalami dikasihi oleh Kristus, saat kita juga mengalami pembaharuan hidup kita, hati kita dibaharui, kita jatuh cinta sama Yesus. Jatuh cinta sama pasangan dulu atau sama Yesus dulu, Bapak Ibu di sini? Ada yang Yesus dulu, ada yang mengenal dulu pasangannya, lalu kemudian mengalami pembaharuan hidup. Ya ada macam-macam. Tapi yang saya mau katakan di sini, poinnya dari kemarin sampai hari ini, apa yang Romo juga katakan, bahwa dasar kehidupan suami istri itu harus diletakkan di dalam dasar cinta Tuhan. Cinta Kristus kepada umatnya yang tidak pernah berubah, yang tetap setia. Itulah yang juga sedang kita mau bangun terus di dalam hidup kita. Komitmen kita harus kita baharui terus.
supaya kita bisa mempunyai cinta yang seteguh itu seperti Kristus kepada jemaatnya. Nah, untuk kita punya komitmen seperti itu, kita pasti harus melakukannya dengan tekad yang penuh dan sepenuh hati. Kata Santa Katerina dari Siena, kalau kita tahu bahwa persoalan hidup kekal, mengalami cinta Tuhan, kekudusan hidup itu adalah sesuatu yang penting, maka pasti kita akan mau berjuang untuk melakukannya. Sebagaimana bapak-bapak atau ibu yang berjuang untuk keluarga. Artinya kalau bukan aku yang kerja, siapa lagi yang memberi makan anakku, istriku? Kalau bukan aku yang ngopeni, bahasa Jawa Timurnya ngopeni, ngerti nggak orang di sini? Merawat bayiku, ya dia mati, nggak bisa makan, nggak bisa gantiin popok, nggak ada, ya harus aku. Itu adalah tekad ya yang kita punya sehingga keluarga kita ada sampai saat ini. Dan tekad ini pula yang juga dibutuhkan untuk kita menyelesaikan tanggung jawab kita sampai akhir. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita butuh tekad yang besar. Nah, Roh Kudus kemarin, hari ini sudah terus-menerus dicurahkan untuk menguatkan kita, menopang kita, melakukan niat-niat baik kita. Bapak Ibu, kalau kita suam-suam kuku, saya sering ngomong juga kepada para frater waktu mengajar. Kalau frater udah masuk di seminari, jangan lihat-lihat lagi atau mikir-mikir lagi mau pulang. Atau lirik sana, lirik situ. Karena buat saya, ya beda ya, ada orang yang berpikir kalau udah kaul kekal, udah tabisan, baru definite gitu. Tapi buat saya, untuk masuk ke biara, seminari, diterima aja itu sudah melalui seleksi banyak sekali. Coba berapa ribu yang di luar. Yang di sini cuma puluhan atau bahkan ratusan. Itu sudah pilihan, udah saringan, udah jangan dipikir-pikir lagi, lihat ke depan gitu kan. Tapi banyak yang bilang harus lihat-lihat pertimbangan dan seterusnya. Nah, kita yang udah menikah, kita juga udah definite nih. Kita mau mengambil keputusan ini untuk menjadikan jalan perkawinan sebagai jalan kekudusan dan pengudusan buat kita. Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan kasih yang mula-mula, yang kasih yang terus berkobar. Perkobar itu bukan hanya soal romantisme atau perasaan ya. Romantisme kalau saya ngomong itu baik kepada Tuhan maupun kepada pasangan, ya. Kadang-kadang romantisme tuh bagus memang, tetapi kalau kita hanya mengandalkan romantisme itu bisa juga naik turun. Tetapi yang kemarin pun kita katakan keputusan atau tekad itu adalah cinta itu adalah keputusan kita untuk terus maju, baik perasaan kita lagi up atau down, ya. Nah, jadi kasih yang mula-mula itu komitmen kita yang terus bertumbuh karena mata kita terarah kepada Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan mau, mencintai Dia di atas segalanya. Kalau buku yang saya tulis menjadi kekasih Tuhan, kekasih suami dan menemukan Tuhan dalam hidup perkawinan, itu sebenarnya judulnya menjadi kasih Tuhan dan kasih suami. Karena saya meyakini bahwa untuk menjadi kekasih suami harus menjadi kekasih Tuhan dulu. Saya pikir banyak perempuan mungkin salah arah atau salah sasaran ya. Hanya menekankan apa yang suami saya mau sih, saya ngikutin semua. Bapak Ibu, kadang-kadang kita berpikir mengikuti suami lebih daripada Tuhan ya. Itu juga Tuhan tak mau. Kalau suami kita salah, kita ikutin, kita juga tanggung jawab. Kalau istri kita salah, kita ngikutin, kita juga tanggung jawab ya. Saya pernah kenal seorang pasutri. Mereka gila kerja. Lalu apapun pekerjaan dilakukan. Yang penting cuan, halal nggak halal dilakukan. Ya akhirnya mereka buka karaoke. Ya karaoke ada sambungannya, perempuan. Sambungannya lagi apa? Plus. Sambungannya lagi apa? Obat. Akhirnya dia jadi bandar narkoba. Dan akhirnya dia punya banyak sekali will. Akhirnya apa lagi? Dia benar-benar jadi bandar. Nah, pasti kecanduan dan mau membunuh istrinya itu sudah berulang kali Bapak Ibu. Istrinya hamil, sempat mengalami kekerasan. Istrinya, jadi anaknya waktu 4 ya. Waktu anak ketiga, sempat cuma menghamili, pergi, nggak tahu kemana, pulang lagi pas sudah istrinya mau melahirkan. Horor pokoknya ya. Yang baru menikah, tenang-tenang ya. Ya, maksudnya ini cerita jauh di sana ya. Artinya begini, maksud saya kalau suami istri tidak saling menjaga, kalau lihat suaminya berbuat hal yang nggak benar, istrinya harus menegur dan sebaliknya. Kadang-kadang karena terlalu takut sama pasangan, apapun yang pasangan mau
kita iyain aja walaupun kita tahu ini nggak benar. Yaitu namanya mencintai pasangan lebih daripada Tuhan ya Bapak Ibu ya. Nah itu juga akan menjerumuskan kita bersama. Jadi kasih yang mula-mula ini, apapun yang kita buat dalam melayani pekerjaan Tuhan perlu didasari oleh kasih mula-mula, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bukan karena saya mau dapat keuntungan pribadi, ya untuk saya punya relasi, atau saya bisa jualan MLM, saya ikut komunitas sana-sini ya, atau mungkin saya pengen dapat pengakuan dan lain sebagainya. Kita perlu terus memurnikan motivasi kita, kenapa kita melayani Tuhan, kenapa kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kalau pelayanan di keluarga itu pasti motivasinya udah jelas ya, supaya keluarga kita boleh mengalami kesejahteraan. Tapi ada juga orang yang mencintai keluarganya lebih daripada Tuhan. Ada juga, pokoknya segala-galanya untuk keluargaku misalnya ya. Nah akhirnya nggak peduli apa yang Tuhan mau, yang penting anak misalnya, kita ngikutin anak, dan itu akhirnya lupa mendisiplinkan. Padahal cinta dan disiplin itu juga bagian dari cinta, ya kan? Jadi perlu terus kita merevisi ya. Apakah keluarga kita ini sudah pada jalur yang benar nggak sih? Jadi ini perlu terus menerus kita refleksikan. Ya kadang-kadang kita nggak sadar kesalahan 1 derajat sekarang nggak kelihatan. Tetapi ketika diteruskan beberapa tahun kemudian, jelas sekali ini sudah arahnya udah jauh sekali dari tujuan kita, sudah salah sasaran. Itulah dosa kalau kita nggak tepat sasaran. Sasaran kita adalah hidup untuk diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, ya, untuk kembali kepada Dia, untuk memuliakan Dia, untuk mencintai Dia dan dicintai Dia. Tapi kalau kita salah menempatkan dari awal, lama-lama, dan kita lupa untuk merevisinya kembali, akhirnya kita bisa menjauh dari Tuhan. Jadi Tuhan ini perlu nomor 1, apa yang Tuhan mau? Karena Tuhan nggak mungkin memisahkan kita dari pasangan. Tuhan nggak mungkin menjauhkan seorang anak dari orang tuanya, ya. Tuhan nggak mungkin menjauhkan pasangan dari pasangannya, ya. Jadi apa yang dikatakan di dalam Injil Matius 6 ayat 33, 34 kita sudah hafal. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita menomorsatukan mencari apa yang Tuhan mau, akhirnya pelan-pelan semua keluarga kita itu juga diatur dan kita menemukan jalan yang benar. Yang kayaknya tadi tertutup, akhirnya dibukakan. Kalau kita mencari apa yang Tuhan mau. Mencari apa yang Tuhan mau, jawabannya nggak otomatis langsung dapat besok paginya, kan? Artinya melalui peristiwa demi peristiwa. Makanya perlunya kita itu punya relasi yang intim dengan Tuhan, supaya kita ngerti Tuhan ini sedang mau membimbing aku kemana. Tuhan ini sedang mau berbicara aku dengan peristiwa, melalui peristiwa ini apa gitu, ya. Kadang memang nggak jelas, tapi disitulah akhirnya kita terus bergantung sama Tuhan, ya. Kita akhirnya terus cari. Jadi sekali lagi bukan soal hasil, proses ya penting ya. Proses bagaimana kita terus mau mencari Dia. Ini yang juga di dalam Kidung Agung dikatakan ketika Tuhan mengatakan Dia adalah kekasih. Dia selalu kadang-kadang sembunyi ya. Kalau orang udah dibuat jatuh cinta, kemudian dia sembunyi karena dia sungguh-sungguh ingin kita terus mencari Dia. Seperti 2 murid di Emmaus ketika mereka bertemu dengan Yesus yang mereka tidak kenali. Lalu sampai menjelang senja, Yesus pura-pura seakan-akan dikatakan dalam Injil mau meneruskan perjalanan. Ya, seakan-akan mau meneruskan perjalanan. Ketika ditahan oleh kedua murid itu, jangan bersama kami lah di sini. Akhirnya dia tinggal dan akhirnya mereka makan bersama dan disitulah para murid mengenali Yesus. Jadi Bapak Ibu, kita itu seringkali diajak oleh Tuhan untuk terus mencari Dia, ya, lewat hal-hal di dalam peristiwa hidup kita. Nah, jadi ini mencintai pasangan melebihi Tuhan. Kita perlu koreksi, apakah betul ya aku ini sudah menempatkan Tuhan sebagai tuan di dalam rumah tangga atau keluargaku. Nah, ini tujuan hidup kita semua ya, siapapun di dunia ini. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan.
Bapak Ibu, kita nanti mempertanggungjawabkan semua ini kepada Tuhan sendiri-sendiri. Walaupun kita di dunia sudah menikah jadi satu gitu kan, tapi kan pada waktu meninggal sendirian. Nggak ada yang mau ngajak istri atau suaminya kan. Kalau bisa ya kamu jangan, kamu nemenin anak-anak. Kalau memang udah waktuku. Nah, Bapak Ibu, jadi kita semua ini perlu membereskan relasi dengan Tuhan supaya relasi kita dengan pasangan itu juga beres. Itu kuncinya. Jadi kalau secara manusiawi, tadi saya sudah mengatakan cinta mula-mula itu, mengobarkan kasih mula-mula itu dua aspek ya, kepada Tuhan dan pasti muaranya kepada pasangan, kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga. Memang kalau terhadap pasangan, orang yang sudah menikah puluhan tahun, udah terbiasa dengan kebaikan yang dia terima dari pasangannya. Lama-lama yang namanya kebaikan itu juga udah biasa, ya. Makanya cinta itu perlu tumbuh. Kalau dulu dimensinya fisik, harus tumbuh ke arah psikis, ya, tertarik pada kebaikannya. Kamu mau nggak pakai daster aja apa ya, sudahlah, kelihatannya nggak terlalu peduli gitu, nggak apa-apa. Yang penting kamu memang baik, misalnya gitu ya. Yang fisik kayaknya sudah tidak terlalu penting. Yang psikis menjadi lebih penting. Ya, kalau dia sabar, dia pemaaf, dia baik, itu pasti mempunyai daya tarik yang lebih. Nah, tapi ketika berjalan waktu, kita terus menerima kebaikan, lama-lama kita sudah nggak menghargai juga, udah biasa, ya, menjadi udah selayaknya, ya, kita lupa untuk terima kasih dan mengapresiasi. Ini yang perlu kita bangun, Bapak Ibu, ya. Nanti saya pengen minta kalau boleh Anda bermurah hati kasih tips satu aja masing-masing pasangan atau masing-masing orang yang hadir di sini, apa sih tipsnya untuk mengobarkan terus kasih mula-mula, karena Bapak Ibu kan punya pengalaman panjang dalam perkawinan, ya. Nah, kemudian yang mengakibatkan cinta hilang juga karena ada masalah yang nggak bisa dikomunikasikan, nggak diberes-bereskan, ya. Ini temboknya belum diruntuhkan. Ada yang mungkin skeptis, percuma ngomong, kalau ngomong tambah sakit hati misalnya. Ada yang ngomong, percuma ngomong maaf nanti balik lagi. Nah, ini yang tadi kita mau jaga setelah kita membasuh kaki. Berarti kita harus kerja pulangnya, ya. Hidup kita kalau nggak mau sama seperti yang dulu, berarti kita harus melakukan suatu perubahan. Kalau caranya sama, outputnya pasti sama. Tapi kalau kita mau berubah, misalnya oke, kalau gitu aku mau bangun pagi, doa sama istriku, sama suamiku, ya, bersama. Walaupun 5 menit kita lakukan bersama-sama setiap pagi misalnya. Ada sesuatu yang kita bangun, kebiasaan baru yang mau kita bangun, ya. Kebiasaan lama yang nggak baik kita putusin. Jadi membasuh kaki aja nggak cukup untuk mengubah kita, Bapak Ibu. Membasuh kaki nggak cukup mengubah kita. Retret 1 hari nggak cukup, Bapak Ibu. Roh Kudus bekerja, tetapi perlu kerjasama dari kita. Membangun tekad. Kita bukan robot ya, Bapak Ibu ya. Kita manusia yang punya kehendak bebas. Oleh sebab itu kita bisa mencintai. Dan ketika hati kita yang punya kehendak bebas, kita mau serahkan kepada Tuhan dan pasangan, itu adalah suatu pemberian, ya, persembahan kata Romo Odi. Ya, sesuatu yang memang berharga karena kita persembahkan dari kehendak bebas kita. Ini pilihan gitu kan. Kalau robot, ya sudah, mau nggak mau melakukan apa yang disuruh, dan itu bukan cinta. Tidak ada cinta yang keluar dari bukan dari suatu kehendak bebas, ya. Nah, jadi akhirnya kita tahu bahwa kita mengasihi sesama pasangan kita seperti diri sendiri. Itu yang terus kita mau lanjutkan, Bapak Ibu ya. Lanjutkan. Jadi supaya dari hari ke hari cinta Tuhan itu sungguh-sungguh juga ditambahkan. Bagi yang mempunyai akan ditambahkan, bagi yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Kalau kita bilang kita mau terus mengasihi, mau terus melayani, maka Tuhan akan tambahkan kekuatan dan karunia-Nya. Tapi kalau kita tidak mau lagi berubah, nggak mau belajar, ya nggak ada hal yang bisa kita lakukan selanjutnya. Jadi belajar dan berubah ini sampai mati, Bapak Ibu ya. Berubah menjadi lebih baik. Supaya tiba saatnya nanti, di akhir hidup kita hanya ditanya seberapa besar kasih-Mu. Nggak ditanya berapa rumahmu ya, tapi seberapa besar kasih-Mu.